Jumpa lagi di Adu TV, jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir 2023. Kali ini untuk kategori 3 juta sampai 5 juta pas. Jangan komplain kalau nggak ada yang 5 juta 100 di sini. Karena bukan 5 jutaan, tapi 5 juta pas. Tepatnya mungkin 4.999.999 plus Rp1. Nah, biar jelas ya, biar jelas buat kalian. Intinya adalah antara 3 sampai 5 pas ya. Itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi kalau kalian nyarinya di rentang harga ini, disimak. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu nih ya. Ini ada charger nih ya. Ini bisa dibeli secara gratis. Nih, saya kasih tahu nih caranya nih. Yang ini saya beli pakai tabungan cashback. Lihat nih ya. Total saldo tabungan cashback saya. Lumayan kan? Bisa sampai segini nih cashbacknya. Mau dapat tabungan cashback sebanyak ini, belanja di tanggal kembar 12/12 lewat Shopback. Belanja sambil nabung lewat Shopback di tanggal kembar, auto dapat cashback ekstra. Buat yang belum tahu, Shopback ini adalah aplikasi yang memberikan keuntungan berupa cashback uang tunai dari tiap transaksi belanja penggunanya. Aplikasi ini tuh seperti pintu gerbang sebelum belanja online produk apapun. Bisa belanja di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Tiket.com, Booking.com, Agoda, Uniqlo, masih banyak lagi. Pesan hotel lewat Shopback juga bisa. Nanti juga dapat lagi cashbacknya. Terus bagaimana caranya? Nah, gini nih caranya nih. Pertama, download aplikasi Shopback dengan klik link yang ada di deskripsi video ini ya, di bawah ya. Dan jalankan aplikasinya. Lalu buat akun dari dalam aplikasi ini. Buat pengguna baru bisa masukin kode ini nih. Nih ya, lihat ya. Biar dapat saldo cashback 20.000 gratis. Oke, lanjut. Kalau udah aktif akun Shopback-nya, setiap ingin beli produk dari e-commerce, buka aplikasi Shopback dulu. Nanti di situ akan ada banyak sekali pilihan e-commerce. Jadi langsung pilih aja mau beli di e-commerce yang mana. Misalnya nih ya, sekarang saya mau beli charger ini nih ya di Tokopedia. Kita klik Tokopedia-nya. Lalu di sini akan muncul keterangan cashback-nya. Setelah itu continue to app. Cari produk yang kalian mau. Misalnya nih, saya mau beli charger, jadi saya carinya charger ya. Kemudian tinggal lanjut belanja aja seperti biasa dan selesaikan sampai ke pembayaran. Nanti cashback akan masuk otomatis ke akun Shopback kita saat transaksi udah diverifikasi. Mudah kan? Nah, ini asiknya nih ya, cashbacknya si Shopback ini bisa dicairkan jadi pulsa atau bisa kita transfer ke rekening bank kita. Minimum saldo untuk dicairkan itu Rp25.000 untuk jadi pulsa dan Rp50.000 untuk transfer ke rekening bank. Untuk banget deh, pokoknya kalau belanjanya pakai Shopback. Apalagi kalau belanja di tanggal kembar seperti 12/12. Pastinya kamu bakal panen cashback lebih banyak karena ada cashback ekstra. Jadi ingat ya, download dan daftar langsung dari link yang ada di deskripsi video ini. Lalu masukin kode ini nih, kode ini ya, masukin ya. Nah, jadi kalian bisa dapat saldo cashback Rp20.000 gratis. Dan jangan lupa belanja di 12/12 lewat Shopback karena ada cashback sampai dengan 100%. Dan buat kalian yang mau booking hotel untuk liburan juga bisa dapetin cashback sampai dengan 12%. Jadi tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi video ini untuk dapetin saldo cashback gratisnya. Oke, seperti biasa, akhir tahun kita balik lagi ke rekomendasi smartphone. Kali ini untuk akhir tahun 2023. Ya, biasanya saya berdua sama Chris, tapi kali ini Chrisnya lagi ada halangan karena masalah kesehatan, jadi saya sendiri dulu ya. Nah, seperti biasa, sebelum mulai, simak dulu yang satu ini. Oke, udah disimak ya. Sekarang kita masuk ya. Nah, untuk 3 sampai 5 juta, bukan 5 jutaan ya, 5 juta. Ini adalah rentang untuk smartphone kelas menengah banget. Nah, di rentang ini kita sudah mulai bisa menemukan smartphone unik dengan keunggulan tersendiri, walaupun mungkin fiturnya belum akan selengkap yang di flagship tentunya ya. Nah, untuk harapan kami antara 3 sampai 5 juta ini biasanya ini ya harusnya yang bisa dipakai dengan nyaman seenggaknya 2 tahun ke depan lah ya. Lalu SoC, chipset atau prosesor di rentang ini seharusnya udah ada di kelas menengah atau malah menjurus menengah atas, atau ada colongan dari versi-versi atas ke bawah. Bisa juga ya. Konektivitas seluler ini udah 5G untuk smartphone. Harga segini harus udah 5G. Nggak ada masalah kalau misalnya di tempat kalian masih 4G ya atau masih 3G. Yang penting ini udah 5G. Bukan karena konektivitas selulernya, tapi karena chipnya itu adalah chip-chip yang baru. Kalau chip 4G itu biasanya udah agak tua-tua
atau bahkan dikasih teknologi yang nggak canggih-canggih amat. Jadi mending cari yang 5G ya. Ya tentunya kalau kami nemu yang masih 4G tapi punya keunggulan yang luar biasa hebat, itu masih bisa direkomendasikan. Sayangnya untuk kali ini kami nggak nemu. Jadi semua kali ini adalah smartphone 5G. Nah, kalau RAM, untuk smartphone kami udah nggak bisa merekomendasikan yang 4 GB di rentang ini. Harusnya udah wajib 6 GB ke atas, dan storage juga minimum udah 128 GB. Paling nggak untuk smartphone. Ya, rentang harga 3-5 juta ini adalah rentang yang umum dicari berdasarkan pemantauan dalam 1-2 tahun terakhir. Mungkin karena kalau punya uang 3 jutaan, kadang-kadang itu masih bisa tembus ke 4 jutaan. Berarti bisa sampai 4,9 gitu ya. Kadang-kadang gitu, kalau benar-benar menarik masih bisa dibelain. Tapi bagi kami rentang harga ini menurut kami itu harusnya dibagi dua ya. Yang pertama adalah 3 juta sampai 4 juta pas, dan kemudian 4 juta sampai 5 juta pas. Nah, sekarang kita mulai dari yang 3 sampai 4 juta pas dulu. Oke, yang pertama ini adalah Samsung Galaxy M14 5G yang pakai chip Exynos 1330. RAM 6GB, storage 128GB, harganya kisarannya 3 sampai sekitar 3,1 juta. Ini adalah salah satu smartphone 5G termurah dari Samsung yang dijual resmi di Indonesia, dan baterainya besar, ini 6000 mAh. Hal yang perlu diperhatikan adalah kamera utamanya ini hanya single kamera plus bonus-bonus. Perekaman video juga cuma sampai 1080p 30fps aja. Ini udah cukup untuk game berat, tapi dengan syarat kalau dia didinginkan pakai kipas supaya gamenya lebih lancar untuk game berat ya. Nah, lalu desain ini justru mirip seperti smartphone Galaxy dari kelas yang di bawahnya. Ya, tapi wajar, namanya juga 14 ya. Nah, kemudian paket penjualannya ini minimalis. Untungnya charger itu umumnya disertakan sebagai bonus pembelian. Tapi tetap aja harus diperhatikan sebelum membeli. Nah, kemudian dari sisi kelebihannya, kemampuan kamera untuk foto dan videonya ini terbilang mumpuni di kelas harganya. Ya, keren. Walaupun kayaknya speknya limited, tapi ini keren ya. Dilengkapi dengan dual mikrofon, jadi kualitas audionya juga bagus. Baterainya tadi dibahas besar 6000 mAh, jadi daya tahan baterainya bagus banget. Lalu dia sudah support 5G tentunya. SIM tray-nya ini non-hybrid, jadi support dual nano SIM plus micro SD. Masih punya NFC, ada audio jack, ada hardware based gyro juga di sini. Lalu dia pakai One UI, tapi ini memang One UI Core 5.1. Emang nggak selengkap versi yang non-core ya, tapi tetap aja fiturnya terbilang cukup banyak di sini, dan UI-nya jelas, minim iklan ya. Nah, smartphone ini terbilang pilihan yang menarik untuk yang nyari Samsung Galaxy 5G yang terjangkau, terlebih karena performanya masih memadai di kelasnya. Tapi di sini kamera dan daya tahan baterainya bisa jadi daya tarik tersendiri. Lalu ada iQOO Z7X yang pakai Snapdragon 695. Ya, RAM 8GB, storage 256GB, dan harga sekitar 3,1-3,2 juta rupiah. Nah, ini adalah salah satu smartphone dengan Snapdragon 695 5G yang menurut kami menarik ya. Kita mulai dari hal yang perlu diperhatikan dulu. Dia hanya punya satu kamera utama yang fungsional ya, dengan satu bonus kamera ekstra. Lalu di sini belum ada perekaman video 1080p 60 untuk kamera selfie, tapi ya wajar ya. SIM tray-nya di sini hybrid ya, jadi harus milih mau pakai dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Untuk kelebihannya, baterainya lagi-lagi 6000 mAh. Jadi daya tahan baterainya juga keren di sini, pakai 695 kan. Kemampuan kameranya ini relatif bagus untuk smartphone dengan Snapdragon 695. Udah support 5G tentunya di sini. Storage-nya besar. Ini 256 GB, dan bukan pakai eMMC. Bukan. Ini pakai UFS. Jadi kenceng ya. Emangnya masih ada yang pakai eMMC dengan 256 GB? Sayang ya. UFS lah ya. Kemudian kamera utamanya ini sudah support video sampai dengan 1080p 60fps untuk perekamannya. Ya, iQOO Z7X bisa dikatakan smartphone all-rounder yang menarik dengan daya tahan baterai yang luar biasa di dekat harga 3 juta. Nah, smartphone ini hadir dengan varian juga yang 8128 dan harganya itu di bawah 3 juta ya. Kemudian berikutnya Poco X5 Pro 5G, X5 Pro 5G, Snapdragon 778G ya. Ada dua varian, 6128 harga 3,7 juta, lalu ada yang 8256 harganya 4,2 juta. Nah, yang satu ini bisa dibilang all-rounder yang cukup komplit ya, dengan harga sekitar 4 juta di sini ya. Lalu hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, ini MIUI, jadi bloatware-nya jelas masih ada ya.
Wajar. Untuk menekan harga, jadi ada selipan-selipan di situ. Lalu kemudian di sini udah nggak ada slot micro SD, jadi pastikan aja ya storage udah cukup. Terutama yang varian 128 nih, cukup nggak ya? Lalu always on display, ini cuma bisa 10 detikan aja ya. Nah kemudian untuk main game berlama-lama harus pakai kipas supaya lebih stabil di sini. Lalu RAM-nya itu untuk varian yang terjangkau itu baru 6 GB. Nah dari kelebihannya, kameranya terbilang oke untuk kelas harganya. Ini juga bukan cuma single kamera plus bonus, di sini ada ultra wide-nya. Kita bisa bilang bahwa Poco X5 Pro ini merupakan smartphone 3 jutaan dengan kemampuan kamera paling seimbang di berbagai sisi. Fotografi oke, videonya juga oke, sampai 1080 60 fps depan belakang. Electronic Image Stabilizer nyampe 4K dan kemampuan audio dari mikrofonnya juga nggak malu-maluin ya. Fiturnya juga cukup lengkap. Di kelas harganya biasanya keempat aspek ini aja ada yang kurang biasanya ya. Jadi ketika ada orang yang nanya rekomendasi smartphone dengan kamera yang oke di harga 3 jutaan, ini akan jadi rekomendasi pertama kami. Ya, performanya kencang di kelas harganya, layarnya pakai AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, bodinya tipis dan ringan juga. Daya tahan baterainya terbilang oke di sini, chargingnya kencang, ada 2 speaker, infrared blaster, NFC, headphone jack, ada rating IP53, jadi splash proof dan tentunya udah support 5G. Ya, pertama kali dirilis sulit mencari saingan yang sepadan dengan si Poco X5 Pro 5G ini, tapi itu saat pertama kali dirilis ya. Walaupun demikian sampai saat ini kami tetap melihat bahwa smartphone ini sebagai yang tidak bisa dilewatkan untuk kelas harganya. Kemudian di kelas ini masih ada iQOO Z7. Ya, yang 878 harga 3,7 juta, yang 12 RAM-nya nih 256 harganya 4,3 juta tapi ya. Jadi agak bablas sedikit ya di atas 4 juta. Ini bisa dikatakan smartphone yang kencang untuk harga di dekat 4 juta. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama hanya pakai single kamera untuk kamera utama dan 1 kamera bonus aja. Lalu dia tidak mendukung penggunaan micro SD, jadi pastikan 128 GB untuk varian storage yang paling murah itu udah mencukupi. Lalu belum ada dukungan perekaman video 1080p 60 untuk kamera selfie-nya. Di sini juga belum ada IP rating. Dari sisi kelebihannya, performanya tinggi untuk kelas harganya. Ini mantap bener buat gaming. Ada 2 speaker dengan kualitas suara yang keren di sini. Daya tahan baterainya juga oke di sini. Chargingnya kencang dan dukungan untuk 120 watt. Mode Pro di kamera ini bisa untuk foto dan untuk video juga. Kamera punya kualitas yang terbilang oke juga di sini. NFC ada, multifunction ya malah ya. Lalu audio jack, infrared blaster juga ada. Konektivitas tentunya udah 5G. Dan walaupun dia bukan pakai layar AMOLED, kualitas tampilan smartphone ini terbilang baik karena mendekati 100% DCI-P3, dan ini adalah satu kelebihan tersendiri. Kenapa? Kalau dia pakai IPS, layarnya biasanya bisa lebih awet. Kelengkapan yang ditawarkan memang belum membuat kami bisa menyebut iQOO Z7 ini sebagai all-rounder ya. Fokus utamanya tampaknya memang ke arah performa, dan ya ini memang nyaman banget buat gaming. Tapi bukan berarti hal-hal lain di sini terasa kurang. Kameranya udah oke banget, tapi ya cuma single kamera aja. Oke, ya itu tadi untuk yang ada di rentang 3 sampai 4 juta plus ya, tembus-tembus dikit ya dari 4 juta karena kan itu varian aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang harganya di kisaran 4 juta sampai 5 juta pas, bukan 5 jutaan, nggak akan tembus di atas 5 juta harusnya, kecuali kalau tiba-tiba harga naik nggak jelas kenapa ya. Yang pertama, Redmi Note 12 Pro 5G. Ini pakai Dimensity 1080, RAM 8GB, storage 256GB, harganya sekitar 4,1 juta rupiah. Saat dirilis beberapa bulan yang lalu, ini adalah smartphone yang seharusnya bikin fans Redmi bilang mending Redmi atau mending Xiaomi lagi ya. Nah, kita langsung lihat hal yang perlu diperhatikan. Pertama, update Android dijanjikan 2 kali, tapi mulai dari Android 13. Jadi seharusnya ini akan sampai Android 15 ya. Ya, udah lumayan sih sebetulnya, tapi memang ada banyak harapan ini bisa lebih. Kemudian masih ada iklan dan ada bloatware di MIUI. Ini standar banget buat kelas-kelasnya Redmi gitu ya. Kemudian untuk stabilizer ini belum ada di opsi-opsi tertentu untuk resolusi ya. Kalau resolusinya agak tinggi ini nggak ada stabilizernya memang. Lalu tidak ada slot micro SD. Tapi untungnya storage-nya 256GB ya. 2 speaker juga tersedia, tapi sayang kualitasnya kurang ya. Nggak gitu mantep. Tapi yang penting 2 speaker lah di sini. Dan masih ada beberapa keterbatasan teknis di kameranya. Contohnya seperti stabilizer yang efektifnya cuma di 1080p 30 fps, 60-nya enggak. Untuk jelasnya kalian bisa cek di video review lengkapnya ya. Ya, ada tuh video review lengkapnya. Dari sisi kelebihannya, performanya ini udah cukup kencang untuk kelas harganya. Dan bukan cuma nawarin single kamera plus bonus untuk kamera utama. Ada ultra wide juga di sini. Kamera utamanya ini lumayan sadis, pakai Sony IMX766. Jadi hasil foto dan videonya terbilang keren, terutama saat low light. Mode Pro di kamera ini juga udah tersedia untuk foto maupun video, jadi bisa manual dua-duanya. Lalu layarnya udah pakai POLED 120 Hz dan kualitas tampilan yang baik di sini. Ada audio jack, NFC, infrared blaster juga
juga ada. Walaupun nggak ada sertifikasinya, smartphone ini diklaim punya ketahanan setara dengan IP53. Berarti ya hujan-hujan tipis-tipis masih boleh lah ya. Dan daya tahan baterai juga terbilang baik di sini. Konektivitas tentunya udah 5G dan garansinya panjang. Ini penting banget, garansinya panjang, 2 tahun, 24 bulan. Ini salah satu faktor yang membuat kami memilih dia masuk ke dalam smartphone yang disarankan. Karena garansi 2 tahun. Berarti kita beli sekarang selama 2 tahun dipastikan kita bisa pakai terus dengan nyaman. Ya kalau tahu rusak, masukin service center, dibalikin lagi nggak pakai bayar-bayar. Kecuali kalau kita salah. Yang satu ini susah banget untuk dicari di kelas harga segini. Bahkan sampai kelas flagship pun langka nih garansi 2 tahun. Kemudian berikutnya ada Infinix Zero 30 5G, RAM 12GB, storage 256GB, harga sekitar 4,1 juta ya. Smartphone ini hadir dengan desain yang menarik dengan layar dan bodi belakang yang curved. Nah, hal yang perlu diperhatikan, bodi smartphone-nya bisa terasa cukup hangat nih kalau kita main game yang berat nih ya. Color gamut di layar juga terlalu dilepas, jadi nggak ada settingan yang dioptimalkan ke sRGB atau 100% sRGB. Jadi kita harus hati-hati kalau mengedit foto atau video dengan smartphone ini. Ini rata-rata dari keluarganya Transsion kayak begini nih ya. Harusnya ada tambah satu mode lagi nih. Kemudian tidak ada audio jack di sini. Ya emang ini udah mulai ditinggalkan oleh banyak smartphone belakangan nih, tapi masih ada beberapa di kelas harga ini juga yang punya audio jack. Lalu dia tidak ada slot micro SD, untungnya storage-nya udah gede ya. Dan update OS-nya dijanjikan cuma 1 kali aja, berarti cuma sampai Android 14. Dari kelebihannya jelas performanya tinggi di kelasnya karena ya SoC-nya kencang ya. Layar dan bodi belakangnya curve, jadi desain bodinya tuh secara keseluruhan membuatnya terlihat seperti datang dari kelas yang lebih tinggi. RAM gede banget 12GB. IP53 splash proof ini. Ada kemampuan perekaman video sampai 4K 60. Ini sulit dijumpai di kelas harga ini ya, sulit banget. Lalu ada autofocus di kamera selfie. Luar biasa. Sistem kamera utama juga tidak pakai single kamera plus bonus aja. Ada kamera ultra wide di sini. Ada FM radio juga untuk hiburan gratis dan yang jelas udah support 5G. Lalu isi paket penjualan ini juga terbilang sangat lengkap. Bahkan ada screen protector tambahan. Iya, tambahan, ekstra. Ada di sini. Jadi bukan cuma ngandelin desain aja. Infinix Zero 30 5G ini juga punya banyak hal yang membuatnya bisa bersaing di kelas harganya. Video reviewnya emang belum kami buat, tapi sebetulnya kami udah menguji banyak hal dari smartphone ini, terutama dari sisi kameranya. Menurut kami untuk kelas harga 4 jutaan ini adalah smartphone dengan kamera paling oke yang bisa kalian beli saat ini. Seluruh kamera bisa rekam 4K depan belakang, hasil fotonya bener-bener keren, kemampuan antar kameranya nggak terlalu jomplang juga. Kemampuan yang diberikan memang jarang ada yang punya di kelas harga. Ditambah lagi, Infinix udah mulai bebenah dari sisi mikrofon. Udah nggak seburuk dulu lagi. Sudah mantap sekarang. Meskipun perlu dicatat masih ada beberapa keterbatasan teknis seperti AIS hanya bisa di 1080 30 fps. Lalu kalau pakai resolusi di atas itu hanya OIS aja yang bekerja tentunya ya. Kemudian untuk mode Pro di video juga belum ada. Tapi untuk mayoritas pengguna harusnya ya akan happy-happy aja lah dengan kualitas kamera yang ditawarkan oleh smartphone yang satu ini. Berikutnya, kita punya Samsung Galaxy A34 5G yang pakai Dimensity 1080. RAM-nya 8GB, storage 128GB dengan harga kisaran sekitar 4,2 juta. Lalu untuk yang RAM-nya 8GB, storage 256GB, harganya di sekitar 4,6 juta. Nah, yang satu ini hadir dengan satu kelebihan yang tidak dijumpai di smartphone lain di kelas harga ini. Dan ini salah satu hal paling penting yang membuatnya dipilih. Dia punya rating IP67. Ini berarti smartphone ini bisa kecelup dalam air dan selamat. Nah, kita mulai dulu dari hal yang perlu diperhatikan. Bodi smartphone-nya rasanya agak tebel ya. Lalu untuk 4 jutaan masih ada storage 128GB. Tapi untungnya ada slot micro SD sih di smartphone ini ya. Lalu paket penjualan minimalis. Ya udah, ini Samsung banget ya. Perhatikan bonus penjualan untuk memastikan bahwa kalian emang bisa mendapatkan chargernya. Cek, soalnya charger di Samsung itu adanya di bonus ya. Kemudian di sini nggak ada audio jack ya. Refresh rate layar juga sampai 120Hz tapi tidak adaptif. Lalu desain tampilan kamera selfie dan si layarnya terkesan agak kuno untuk banyak orang. Kami sih nggak terlalu masalah ya selama fungsional, tapi mungkin Samsung udah saatnya mengubah desain seri menengah ke bawahnya supaya punya daya tarik yang lebih ya. Dari sisi kelebihannya jelas tadi udah IP67 ya. Ini aman kalau mau kecemplung air ya, nggak ada masalah. Kalian di prank diceburin dalam kolam renang nggak ada masalah ya. Kehujanan aman gitu ya. Kalau dibandingkan dengan smartphone yang lain, ada yang punya tapi cuma sampai IP53. Kalau kecemplung masih pakai doa tuh ya. Lalu layarnya Super AMOLED dengan kualitas tampilan yang nggak perlu diragukan lagi. Lalu performa Dimensity 1080-nya ini udah memadai di kelas harganya. Kemampuan kameranya juga termasuk yang baik ya, ini Samsung sih ya. Lalu ada dukungan perekaman 4K 30 fps di kamera utama dan di selfie juga ada. Masih ada kamera ultrawide, jadi bukan single kamera plus bonus aja untuk kamera utamanya. Lalu ada stereo speaker, NFC, slot micro SD masih
masih ada. Dan kemudian karena ini seri A, tentunya dia pakai One UI yang full version. Ya, ini banyak fitur, minim iklan, malah nggak ada iklan ya. Update-nya juga panjang, 4 tahun untuk Android update-nya dan 5 tahun untuk security update-nya. Daya tahan baterai juga terbilang baik dan pastinya udah support 5G. Secara umum, apa yang ditawarkan smartphone ini membuatnya layak disebut sebagai all-rounder paling menarik atau ya salah satu yang menarik lah paling nggak ya di kelas harga ini. Tapi untuk yang memang mencari smartphone dengan tahan ekstra saat kena air, ini adalah satu-satunya yang punya rating IP67 di kelas harga segini. Selain itu, update yang dijadikan juga panjang, bisa dikatakan paling panjang juga di kelas harganya. Nah, sekarang kita masuk ke pamungkasnya yang paling mantep dan pasti kalian semua nanyain. Ya, memang yang satu ini mepet banget dengan rentang harga ini ya. Dan ini adalah harga resmi yang kita bisa ketemu. Kalau kalian nggak ketemu harga segini, kalian bilang ini harga di atas 5 juta semua, berarti kalian salah beli. Karena harga resmi dari smartphone ini adalah 4.999.000. Ya, ini adalah Poco F5 yang RAM-nya 8GB dan storage 256GB. Kelebihan utamanya jelas ada di Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ya, ini adalah smartphone yang sangat kencang. Performanya seperti membuat smartphone ini berasal dari kelas flagship rasanya ya. Bisa mendekati kelas premium tahun 2022. Nempel banget bahkan. Kalau cuma lawan yang 2021 mah, wah lewat. Nah, hal yang perlu diperhatikan dulu ya. Kemampuan kameranya menurut kami ini sekedar mencukupi. Saat kami uji tuh ada masalah dengan frame rate di video hasil rekamannya. Lalu ini udah 2 speaker tapi kualitasnya masih kurang lah ya untuk kelas harganya. Lalu dia nggak punya slot micro SD. Untungnya storage-nya udah 56 ya. Lalu hal yang perlu diperhatikan berikutnya ini adalah gosip-gosip atau suara-suara dari luar. Banyak yang bilang katanya desainnya nggak kokoh. Tapi kalau pakai logika, smartphone ini kan fokus banget ke performa tinggi ya. Jadi wajar kalau konsennya dananya dipakai buat RAM, storage, sama prosesor atau SoC atau chipsetnya ya. Wajar kalau mereka nggak konsen ke bodinya. Udah bagus dapat Snapdragon 7 Plus Gen 2 di sini. Kenceng parah tuh ya. Nah, yang anehnya banyak lagi juga yang bilang bahwa layarnya jelek, wash out. Ini juga aneh nih. Karena bagi kami yang sehari-hari pakai AMOLED kelas papan atas ya, bukan mau sombong tapi adanya begitu ya. Layar Poco F5 atau F5 ini nggak terasa wash out atau burik sama sekali. Ini sih aneh banget ya. Masa sih ada yang segitu irinya sama smartphone ini sampai melakukan fitnah? Aneh banget ya. Oke, dari sisi kelebihannya sangat kencang. Sekali lagi sangat kencang di kelas harganya. Bahkan di kelas atasnya pun ini dia masih bisa menang nih ya. Kualitas tampilan layar AMOLED-nya ini baik bahkan. Bukan burik, bukan wash out. Saya nggak ngerti kenapa itu bisa dibilang burik dan wash out. Kameranya menawarkan perekaman video sampai 1080x60 dan 4K 30fps. Ada mode Pro juga untuk perekaman video. Untuk foto tentunya ada. OIS ada, AIS ada untuk perekaman video di kamera utama di semua resolusi. Ada audio jack, NFC, ear blaster itu juga ada. 2 speaker jelas ada di sini. Dan udah 5G ya pasti ya. Sepertinya semua rekomendasi utama kami di kelas harga ini pasti udah 5G. Ya. Lalu IP53 ya seenggaknya udah ada rating buat splash proof lah ya. Kena hujan tipis-tipis masih oke lah ya. Daya tahan baterai juga terbilang lumayan oke. Ya, untuk yang mencari smartphone kencang untuk gaming berat ala smartphone kelas atas banget atau bahkan ala smartphone gaming dan carinya di bawah 5 juta ya, walaupun mepet ya, 5 juta kembali 1000 ya. Ini adalah pilihannya. Oh ya, sebagai catatan, ada varian yang RAM-nya 12GB di harga sekitar 5,5 juta. Tapi menurut kami yang RAM 8GB aja sebenarnya udah cukup. Oke, itu tadi adalah rekomendasi kami untuk 3-5 juta rupiah. Tapi ada satu lagi yang ya nggak tepat dia bisa masuk ke dalam sini, tapi sayang kalau nggak dibahas. Kita katakan dia masuk dalam honorable mention, bisalah untuk diperhatikan juga. Infinix GT 10 Pro yang pakai Dimensity 8050, RAM 8GB, storage 256GB, harganya di kisaran 3,2 juta rupiah. Ini adalah smartphone dengan Dimensity 8000 series paling murah saat ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah smartphone ini memang dioptimalkan untuk e-sports aja. Performanya untuk e-sports keren banget. Tapi kalau untuk game yang luar biasa berat seperti Genshin Impact, sayangnya agak kurang stable di situ ya. Jadi kalau yang dicari adalah smartphone yang spesifik hanya untuk game e-sports aja, GT 10 Pro ini seharusnya masih bisa jadi pilihan. Tapi menurut kami ini jauh dari kesan all-rounder yang mumpuni. Jadi kemungkinan besar ini lebih cocok untuk smartphone kedua yang memang digunakan untuk kebutuhan main game e-sports aja. Untuk nge-push rank, nah
pakai ini, jangan gangguin HP utama. Gitulah kira-kira ya. Nah, itu tadi rekomendasi kami untuk smartphone di harga 3 sampai 5 juta ya. Sekali lagi ini rekomendasi kami ya. Rekomendasi ini tentunya belum tentu sesuai dengan kebutuhan semua orang. Pilihan kalian tentu bisa berbeda dengan kami dan itu wajar. Jadi, jangan tanya di komentar, kenapa yang ini nggak masuk, kenapa yang itu nggak masuk. Jawabannya itu bisa jadi karena satu, bisa jadi kami terlewatkan hal yang satu itu atau produk yang satu itu, dan kami udah nggak sempat lagi ngedit video yang udah tayang dong. Kalian tuh kadang-kadang nanya seakan-akan video bisa diedit, padahal kan nggak bisa ya. Nah, kemudian yang kedua, karena HP itu tidak memenuhi kriteria kami yang udah dibahas di awal. Lalu yang ketiga, karena kami menyepakati untuk tidak memilihnya. Ingat, ini pilihan kami. Pilihan kalian itu bisa berbeda. Nah, kalau pilihan kalian di kelas 3 sampai 5 juta ini apa? Ya, coba tulis di kolom komentar video ini. Oh ya, setelah video ini akan ada lagi beberapa rekomendasi lain untuk kelas harga yang berbeda, mulai dari kelas entry level, kelas terjangkau, sampai kelas atas dan kelas yang premium juga ada. Jadi tungguin aja ya. Dan nggak perlu dipertanyakan yang ini mana yang itu mana, karena coming soon ya setelah video ini. Atau bahkan kalau kalian telat nonton video ini sudah ada. Nah, akhir kata saya mau titip aja untuk menghormati dan menghargai pilihan orang lain. Jadi nggak perlu merendahkan orang lain yang punya pilihan HP berbeda di kolom komentar. Semua orang berhak punya pilihan yang masing-masing. Ya nggak? Oke, sampai sini dulu rekomendasi kami kali ini. Nantikan dan cek seri rekomendasi akhir tahun 2023 lainnya ya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.